Sobat Imatelki, bersama aku Nadia Hauro di Bersama Bincang Bersama Imatelki. Jadi pada episode kali ini aku bakal ngebahas tentang dari Imatelki Sumsel. Tapi kita bakal bahas sedalam-dalamnya mengenai DBW Imatelki Sumsel. Aku nggak sendiri, aku bersama 4 kader dari DBW Imatelki Sumsel. Mau tahu siapa aja? Yuk, pantau video sekarang. Oke, aku udah bersama 4 kader dari DBW Imatelki Sumsel di 10. Sehat dulu Kak? Halo. Oke, jadi mungkin bisa kita langsung perkenalan dulu ya Kak. Dari Kak siapa sih? Oke, hai semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Salwa Akasha Novisari. Halo Kak Salwa. Kita ada Kak ini. Perkenalkan, saya Ainul Afifah. Hai Kak Ainul. Perkenalkan, nama saya Garudia Novita. Hai Halo. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maya Delia. Hai Kak Aisyah. Oke, ini kakak-kakak ini dari instansi mana sih kalau boleh tahu? Oke, jadi kami berempat itu dari instansi Poltekkes. Palembang. Oke, dari Poltekkes semua ya. Iya. Oke, jadi langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama mungkin kakak ini udah berapa bulan nih di Imatelki? Ini boleh. Kak, Kami itu mulai masuk ke Imatelki itu bulan 10 dan ini sudah masuk bulan 9, jadi sudah hampir 1 tahun. Iya, sudah di akhir pengurusan. Mungkin bisa dijelasin Kak, Imatelki itu organisasi apa sih? Gitu. oke, nah jadi Imatelki itu adalah seperti namanya ya, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium dari Indonesia. Jadi Imatelki ini adalah organisasi yang mana isinya itu adalah anak-anak teman-teman TLM dari seluruh Indonesia, Nusantara. Nah, kebetulan kita ini dari Imatelki Sumatera Selatan. Nah, jadi isinya itu dari kelima instansi, yang mana kelima instansi tersebut memiliki jurusan TLM gitu Kak. Itu di 5 instansi itu berarti setiap mahasiswa TLM itu bisa gabung ya di Imatelki ya? Iya, Bisa. Bisa sekali. Oke. Jadi selama 9 bulan ini 10 bulan. 10 11 bulan. Udah 11 bulan. Ini gimana nih kabarnya di Imatelki? Apa seru apa gimana? Mungkin bisa nih diceritain gimana susah senangnya di Imatelki ini selama 11 bulan. Iya. Boleh dari siapa dulu nih Kak? Dari Kak Salwa. Oke, dari kakak ya. Oke, nah jadi gimana sih gitu ya keseruan di Imatelki gitu. Nah tentunya di Imatelki itu sangat seru ya, karena kita mendapatkan teman-teman dari kampus lain. Iya. Jadi kita bisa komunikasi juga, nggak hanya terkait organisasi, tetapi juga terkait mata pelajaran, mata kuliah yang ada gitu. Jadi kalau bingung juga bisa berkomunikasi gitu. Dan juga kita turun ke masyarakat juga ya. Seperti yang baru dilaksanain di proker kemarin gitu. Kita ada cek kesehatan ya kayak Itu di proker apa? di proker apa? IKN itu adalah Imatelki Kerja Nyata. Jadi IKN itu bergeraknya itu di masyarakat. Di masyarakat itu lokasi tempatnya di mana Kak? Kalau kemarin itu ada di rusun belakang PIM. Susun ya, Iya, iya. iya. Oke. Nah mungkin Kak Dari Ai, Kak Ainul mungkin susah ya. ya, Sukses-suksesnya di Imatelki. kayak bisa membangun diri kayak gitu ya, karena sebelumnya juga nggak join organisasi, join di Imatelki, jadi kayak bisa ngomong di depan umum, bisa ngerjain proker-proker dan sebagainya. Oke. Lanjut dari Kak Galuh. Jadi kesannya Iya. Jadi kesan aku masuk ke Imatelki itu awalnya sebelumnya aku juga udah masuk ke organisasi ya di SMA. Nah, terus tapi perasaan aku di SMA itu masih kurang gimana ya? Kurang feel ya? Kurang feel ya, kurang ngomong kayak Karena masih SMA Iya, ya. masih takut ngomong di luar di depan umum, terus kayak kalau ketemu orang banyak tuh ya kayak ngomongnya tuh masih kurang gitu lah ya, public speakingnya tuh masih kurang. Tapi setelah masuk di Imatelki ini kan ketemu banyak teman-teman nih dari kayak instansi-instansi lain, itu jadi kayak lebih gimana sih? lebih berani Lebih berani ya. terus lebih berani ngomong lah pokoknya. Dan
juga lebih padat ya kalau organisasi mahasiswa ini kan. Oke, lanjut dari Kak. Kalau kesan masuk selama di Imadalki itu seru, Oke, seru. bisa juga itu membangun kepercayaan diri, ngomong di depan umum juga kayak tadi, kayak dari melatih public speaking, kita ketemu ke masyarakat, jadi bisa membangun kepercayaan diri masing-masing itu. Boleh nambahin nggak? Boleh, silahkan. Sebenarnya apa ya ikatan mahasiswa gitu. Jadi di Imadalki ini juga kita benar-benar belajar bekerja sama ya. Iya. Itu karena kerjasama itu hal yang sangat susah sebenarnya dibangun karena semua orang memiliki kepala, tapi nggak semua orang memiliki isi kepala yang sama. Nah, jadi di hal itu kita belajar untuk mempersatukan isi kepala kita, dan itu hal yang susah dan sulit didapatin di tempat lain, tapi didapatin di Imadalki. Iya, Keren banget kan. Oke, jadi untuk Imadalki sendiri itu gimana nih? Apa ada divisi atau apa sih? Departemen. Kalau di Imadalki sendiri, Oke. Ada departemen dari Ada departemen. departemen ya? Iya, betul, Iya, ada iya. departemen, dan di situ nanti akan ada kepala departemen, lalu ada staf departemennya gitu. Dan kebetulan saya sendiri itu dari Departemen Human Capital dan bergerak di bidang kaderisasi. Oke, dari Departemen Human Capital ya Kak. Iya. Kalau untuk di Imadalki Sumsel ini ada berapa divisi? Ada empat ya? Iya, ada 4 ya. Apa aja? Oleh ini dari Human Capital ada Departemen dari Kak Ibu itu departemen Saya dari Departemen Research and Technology. Oke. Nah, kalau saya dari Departemen Organization Social and Civility. atau disingkat dengan OSR. Oke, OSR. Kalau saya dari Departemen Public Relation atau biasa disebut itu PR. Oke. Aku masih bingung nih, Departemen Human Capital itu maksudnya apa? Oke, nah seperti yang sudah saya jelasin tadi ya Kak, Departemen Human Capital itu bergerak di bidang kaderisasi. Oh, di kaderisasi. Nah, jadi kayak untuk menambah kader baru, mempertahankan kader kita. Gitu. Nah, itulah tugas utama dari Human Capital. Seperti yang ini by the way ini dipublishnya kapan nih Kak? Mungkin sebelum PKW. Oke, nah berarti seperti kayak PKW, iya, PKW yang kita laksanakan itu pelatihan kader wilayah. Nah, itulah tugas dari Human Capital kader pelatihan kader wilayah. Jadi nanti akan diajari, kita belajar bersama-sama ya, lebih tepatnya bagaimana caranya menjadi kader yang baik, bagaimana caranya kita berkomunikasi, berorganisasi dengan baik, dan nanti itu akan ada di pelatihan kader wilayah. Oke. Itu kapan pelatihan kader wilayah? Untuk pelatihan kader wilayah mungkin kita nggak boleh spill dulu. Oh, iya. Aja ya, stay tune. Pokoknya dipantau aja di Instagram. Jadi mungkin dari Ristek Boleh. Untuk Departemen Ristek itu bergerak di bidang pembelajaran ya, lebih ke pembelajaran di ini jurusan TLM. kajian ya. Iya, kajian seperti kajian ilmiah. Terus ada prokernya waktu Imadalki belajar. Di situ kita bakal bagi-bagi materi tuh tentang penyakit. Pokoknya yang sehubungan dengan TLM di Bagi materinya itu lewat apa? Atau lewat gimana? Oh, ini kalau Imadalki itu lewat Ada kuis ya Kak ya? Iya, kuis lewat Canva juga. Oke, nanti disebarluaskan lewat Instagram. Iya, Instagram. Oke, Jadi untuk teman-teman TLM itu bisa sekalian belajar, sekalian kuis. Berhadiah nggak sih Kak? Hadiahnya ilmu ya. Oke. mungkin langsung ya ke Departemen OSR nih Kak. Oke, jadi Departemen OSR itu departemen yang berjalannya tuh di pengabdian, lebih ke pengabdian masyarakat nih Kak. Misalnya kayak misal kalau ada bencana gitu, kita ngadain galang dana, terus kita ada ngadain belajar mengajar kayak kemarin yang IKA, terus ada tes kesehatan juga, yang itu benar-benar
jalannya di masyarakat gitu Pak. Kalau terakhir program kerja dari SF sendiri itu apa Kak? Oh, kalau terakhir tuh kemarin di bulan kemarin ya, kebetulan tuh ada IKN. IKN itu ya kerja nyata. Yang sini tadi ya? Iya, kita ada yang belajar mengajar itu untuk anak-anak, terus ada sosialisasi juga untuk orang tua, terus juga ada tes kesehatan untuk warga di sekitar. Kesehatan. Itu tes kesehatannya ada apa aja sih? Untuk kemarin itu ada tensi, terus Oke. cek gula darah, sama cek golongan darah. Oke, itu untuk dewasa ya orang Iya, dewasa? Jadi kayak udah turun Ke masyarakat ya. Jadi ilmu tuh enggak Iya. dari ilmu PLN. Dari ilmu yang Selama- kita dapat dari misalnya dari kampus, terus ya, kita langsung diaplikasiin ya dalam dalam masyarakat. Oke, lanjut Kak ke departemen PR. Mungkin untuk public relation itu dia berjalan di publikasi dan dokumentasi juga. Oke. Kominfo ya? Iya, kominfo itu kayak Besami sendiri itu dipegang sama PR, terus IG, Instagram itu semua feed, reels maupun instastory itu semuanya di PR semua yang megang. Terus juga kayak Handle media sosial iya, ya? handle media sosial Imatelki. Oke. Juga kayak WIB tadi itu juga Kerjasama Ristek ya? sama PR itu juga kerjasama untuk itu. Terus apa lagi ya? Bekerja sama ya? Iya, Jadi jadi Kolaborasinya tuh kayak gimana? untuk kolaborasinya itu mungkin itu materinya itu dicari sama Ristek kayak Oh. ya Dari jurnal-jurnal Jurnal-jurnal, ya, disediain oleh Ristek. Kemudian nanti dari Ristek ngirim ke PR buat ya buat Di-edit. edit ya Publikasi publik ke sosmed. di sosmed ya. Jadi untuk di PR itu public relation menyebarluaskan informasi. Iya, Oke. semua sosmed Imatelki. Terus bagaimana itu? Untuk Ada sosmed resepnya juga kan? iya, ada TikTok, Instagram, terus YouTube. Itu ada semua. Oke, katanya ada Spotify ya? Oh, Spotify Oh, iya, juga ada. ada ya. Iya, Ini Spotify. Besami juga. Di sini. Besami juga tayang di Spotify. Oke, hebat banget ya ada Spotify. Jarang-jarang organisasi itu punya Spotify. Iya. Oke, jadi selama 11 bulan ini ya, Iya. menurut kalian di departemen masing-masing itu program apa sih yang menurut kalian tuh ribet banget, kayak capek, bikin capek? Aduh, mungkin dari departemen ASN. Oke, kalau dari OSN itu lebih ke balik ke ikan lagi ya, karena Ikan lagi. ikan itu kan dijalannya selama 1 bulan. Satu bulan. Satu bulan setiap hari Minggu, setiap paling 4 hari, pokoknya 4 minggu itu. Terus rumitnya di IKN itu karena gimana ya, mengkonsep acaranya begitu. Karena di program buat masyarakat Iya, ya. per minggunya gimana caranya kita bisa bikin anak itu biar nggak bosan, gimana caranya kita bikin orang tua itu juga pas sosialisasi juga nggak bosan begitu. Oke, balik ke departemen HC. Makin human capital ya. Nah, nanti kita di akhir tahun ya akan ada muswil ya. Muswil, di akhir tahun apa itu muswil? Musyawarah wilayah. Oh, Nah, iya. muswil itulah nanti itu kalau bagi HC ya itu Rumit ya? rumit berat gitu karena setelah menjalankan PKW, Mabim dan lain-lain alur pengkaderan di Mataram itu sudah mulai terkuras nih energinya gitu kan. Nah, akan ada yang namanya muswil. Nah, kenapa sih capek di muswil? Karena kita nggak hanya capek di fisik kita kayak 2 hari ya insya Allah nanti dilaksanakan. Kita juga capek di mental karena apa? Karena kita di situ juga sudah mulai dilepas karena kakak-kakak yang di atas itu akan demisioner. Iya. Jadi makanya kenapa itu sulit karena ada 2 capeknya, nggak hanya capek di fisiknya tapi juga di mentalnya Iya. juga ya karena kan sedih kan. Iya gitu. Jadi
10 berarti udah 10 periode. Iya, udah 10 periode. Lama ya? Iya, Imatel Ki Sumsel udah 10 periode. Wow. Dan itu udah berpindah-pindah dari Sumbaksel ke Sumsel gitu. Itu maksudnya apa tuh? Benar-benar Oke. Nah, dari jilid 1 sampai jilid 8 ya, Iya. itu masih di Sumbaksel karena 7 ya, Sumatera bagian selatan. Oke. Nah, kenapa Sumbaksel? Karena nggak hanya teman-teman dari Sumsel yang join, tapi ada juga kayak Lampung dan lain-lain begitu. Nah, kemarin juga udah memisahkan diri karena jarak yang jauh terkendala dan juga sudah memenuhi SOP, sehingga mereka keluar dan yang masih stay cuma teman-teman dari Sumsel jadi berubah nama jadi DBW Mata Sumsel. Itu informasi yang sangat bagus. Teman-teman harus ya. ya. Oke. Oke. Lanjut ke departemen apa nih tadi? Iya, Iya. Iya, pasti. Kalau Dari untuk ahli itu komponen sulit itu mungkin di ICOM itu Imatel Ki Competition, karena itu gimana ya, untuk narik peserta biar tertarik masuk ke ICOM itu susah ya, karena Lomba ya? Iya, lomba. Kayak lomba poster, kemarin vokal itu juga. Kemarin itu juga udah dilaksanain ICOM dan lumayan agak menguras tenaga ya. Tapi Soalnya alhamdulillah berjalan lancar. Iya, berjalan lancar. Soalnya itu kemarin untuk narik peserta itu 1 bulan. Dibuka dari awal bulan Agustus. Ya, penutupan itu di tanggal berapa? Itu pengumuman pokoknya kemarin tanggal 26 diumumin pemenang dari ICOM itu. Jadi mungkin dari itu dari PR yang sulit. Oke. Tapi udah capai target ya? Udah, alhamdulillahnya udah mencapai sesuai target pesertanya. Malahan lebih mungkin. Itu juga nggak keluar dari kerjasama kita. Iya. Memang kerjasama itu sangat amat dibutuhkan. Iya, Organisasi nomor satu. Nomor satu. ICOM sendiri lombanya itu ada apa aja? Oh, tadi poster, mungkin vokal. Terus kalau di tahun kemarin itu juga ada Mobile Legend. Terus mungkin seputaran dari sana itu untuk lomba-lombanya itu. Oke. Mungkin langsung ke Ristek. Kalau untuk riset itu yang paling bukan paling ya, lumayan sulit Iya. di webinar sama IR. Webinar. Itu webinar apa Kak? Webinar kayak UKOM dan OSCE. Iya, UKOM dan OSCE itu tuh kayak pembekalan UKOM dan OSCE gitu untuk Iya. mahasiswa TLM yang bakal ngejalani UKOM dan OSCE. Itu udah lewat ya? Iya, sudah. Itu alhamdulillah mencapai target ya. Iya, ramai banget Ramai. Sampai for your information, nggak hanya teman-teman dari TLM yang join, tapi ada teman-teman dari epidemiologi juga join kemarin. Teman-teman dari EPI juga join untuk ke webinar sih ya. Jadi mereka nggak melihat materi, tapi untuk melihat Mungkin juga tadi dari IR ya. IR itu Imatel Ki Research. Jadi kayak kajian ilmiah gitu. Oke. Kajian ilmiah disebarluaskan gitu. Itu tuh proker utama kayak gitu ya. Broker apa ya? Apa sih namanya? Dari DPV. Oh, Jadi setiap departemen ristek dari seluruh Indonesia tuh harus buat IR. Mungkin susahnya di situ ya kayak IR itu kan kajian ilmiah tentang penyakit endemik ya di provinsi kita gitu. Jadi mungkin susahnya di cari jurnal atau cari penyakit yang endemik di provinsi kita. Terus tadi poster apa namanya? DPP. DPP enggak? Yang proposal wajib dari DPP. DPP. Itu bisa dijelaskan Iya. kurang juga. Dari Jadi dari DPP itu ada kayak wajib. iya proker wajib Memberikan proker
gitu dari DPP, jadi bukan dari Mata Sumsel gitu. Karena Oke. oh ya, kita itu ada lagi di atas. Iya, daripada ada di kita sama. Kita itu kayak Pusatnya gitu Iya, ya. maksudnya kita DPW ya, Dewan Perwakilan Wilayah. Nah, nanti ada juga Dewan Perwakilan Pusat. Nah, di mana DPW ini dinaungi sama DPP. Iya. Gitu. Nah, jadi DPP itu kayak melihat nih progres-progres per DPW yang ada. Nah, untuk seluruh DPW itu diwajibkan IR gitu. Jadi dari DPW Sumsel, DPW Bali gitu. Itu semuanya mereka ada IR. Iya, gitu. Menang ya. Perwakilan menang Iya. ya, betul banget. Kalau perwakilan pusat kan dari dari wilayah. iya, gitu. wilayah punya terobosan. Kalau misal proker terobosan itu proker apa tadi? Kebijakan ya? Iya, iya, Kalau kebijakan dari DPP. nggak dilaksanain itu ada sanksi nggak? Ada Kemungkinan ada dari DPP, sanksi dari DPP karena nggak melaksanain proker dari itu atau telat melaksanain dari proker itu sendiri. Setiap proker dari DPP itu ada deadline-nya. Iya, ada deadline masing-masing kayak PKW itu dari bulan berapa sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu. Iya. Terus kayak Nah, jadi terus ada deadline-nya. Ada deadline. Nah, untuk apa deadline? Ya, tentu aja biar terjadwal gitu. Oke. Dari DPW berarti setiap kota ada 5 telki gitu ya? Setiap lebih ke setiap provinsi. Provinsi ya. Iya. Oke. Cuma tidak Iya, seluruh. cuma seluruh provinsi iya, ada iya, provinsi ada. Iya. Oke. Oke, karena kita mau ngobrol nih ya, kita sampai lupa ketua dari DPW Mendagri Sumsel itu siapa? Oke. Jadi kita belum dikasih tahu kan? Iya, belum. Iya. Jadi ketua dari DPW Mendagri Sumsel jadi 10 itu dari Kak Ibnu Hamdani Rashid. Itu dari instansi mana tuh? Kak Dari Ibnu? instansi Poltekkes Sumsel. Rata-rata dari Poltekkes semua ya? Iya. Iya, Tapi bener. itu aja dari yang lain juga ada kok. Oh, Cuma ada. ya nggak Iya, sebanyak ada. dari Poltekkes karena apa? Karena juga dari mahasiswanya juga sedikit gitu. Oke. Untuk wakil ada? Ada. Siapa? Untuk wakilnya itu ada Kak Relzi, Kak Emri Putra Relzi, Aditya. Jangan dari Poltekkes juga nih? Iya, betul sekali. Dari Poltekkes semua ya? Iya. Kalau kadepnya Kak? Kadep itu apa? Kepala departemen. Kepala departemen. Mungkin bisa disebutin Boleh. dari departemen masing-masing. Oke, kalau dari Human Capital ya? Iya. Dari Human Capital itu kepala departemennya Kak Masya Nafi Aulia, beliau juga dari Poltekkes Palembang. Oke, dari Poltekkes juga ya. Oke, kadep Ristek. Kalau dari Ristek itu Kak Anastasia Putri Ramadhani dari Poltekkes. Poltekkes lagi. Iya. Jangan-jangan semua kadep dari Poltekkes ya? Kita lihat aja Oke, ya. Dari mana aja kadep-kadepnya? Kadep OSN? Kalau kadep OSN itu ada Kak Yika Andina. Nah, itu juga dari Poltekkes. Poltekkes lagi. Oke, jadi kadep PR mungkin ya siapa ya? Untuk public relation itu Kak Nadia Horo ada di sini. Oh iya, ternyata ini ada PR. Kadep dari public relation ya. Iya, Jadi iya. kenalan Kak sama Kakak. Jadi instansi saya di Poltekkes juga. Jadi semua dari kadep-kadep dari Matelki itu dari Poltekkes semua. Iya. Betul, ya dari DPW Sumsel ya. Untuk ketua wakil itu masuk ke mana? Atau nggak ada ke departemennya? BPH. Itu ada BPH, ada BPH, ada Ada badan pengurus harian. Iya. Badan pengurus harian berarti ada sekretaris sementara. Iya. Oke. Untuk menjadi BPH itu gimana? Kalau BPH itu apa ya? Divisi tertinggi kan? Iya, divisi tertinggi. Nah, untuk masuk ke BPH itu harus bagaimana? Oke, untuk BPH itu kita bahas terkait ketua dan wakil ketuanya dulu. Nah, untuk ketuanya itu nanti akan ada di musul tadi. Oh, di musul Nah, jadi tadi. musul tadi itu nggak hanya terpisah sama demisioner, tapi itu juga musyawarah wilayah gitu. Jadi pemilihan ketua jilid selanjutnya gitu. Iya. Nah, dari ketua yang nanti akan mengangkat wakil ketuanya. Oke, ditunjuk langsung oleh ketua. Iya, ya? dari ketua. Nah, untuk sekretaris satunya itu naik dari sekretaris 2 ke kemarin. Oh, Jadi dari sekretaris 2
siswa jilid sebelumnya itu naik Naik sekretaris satu. 1. Begitu juga untuk bendahara gitu. Nah, bagaimana sekretaris 2 dan bendahara 2? Mungkin boleh teman-teman yang lain Kalau Kak. untuk bendahara sekretaris 1 dan bendahara 2 Sekretaris Sekretaris satu. salah. Itu nanti dia ada apa sih namanya Wawancara. seleksinya juga ya nih. Oke. Jadi pas Oprek. open recruitment itu kan Ya. kita ada wawancara. Nah, ada wawancara untuk departemen ya kayak Ya. di departemen. Ada juga untuk PPH. Ada juga untuk PPH. Nah, jadi Ya. untuk PPH itu itulah nanti untuk pemilihan Kader-kader baru. kader baru untuk sekretaris 2 dan bendahara Bendahara 2. Oke. Kalau untuk departemen, syarat masuk ke departemen ini itu gimana Pak? Atau kakak ini udah cocok belum di departemennya itu? Atau ada yang kesasar gitu ya? Ngerasa salah departemennya ya. Mungkin ada kayaknya Kak Aisyah ini kesasar. Aduh Kak, Aduh, ketawa terus ya dari tadi. Oke, kesasar tuh enggak. Nah, Terus memang dari daftar itu maunya di departemen PR. Alhamdulillah ya masuk ke departemen PR. Iya, alhamdulillah masih di PR. Oke, berarti cara milihnya tadi itu kita memilih sendiri ya Oh, Kak ya. iya, beda lebih dari Iya. lebih dari Kita masuk. karena kan nanti di per departemen itu kan ditanya kamu mau Masuk ke departemen apa? apa. Iya. Itu aja kalau sebelum masuk di materi pasti udah wah aku mau yang ini. Iya. Nah, jadi saat itu terus dilihat dari kemampuannya juga apakah beliau cocok atau enggak gitu kan dari berbagai macam hal yang udah dilakuin dan baru deh dari teman-teman jilid sebelumnya itu akan berdiskusi mengenai hasilnya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Kan setiap departemen kayak ada program kerja. Itu Iya. gimana sistem terlaksananya program kerja? Apa ada kepanitiaan atau gimana? Atau kepanitiaannya itu seluruh anggota atau hanya departemen yang punya program itu doang? Oh enggak dong, enggak aja. Jadi untuk proker itu kami bekerja sama ya. Iya, jadi di seluruh anggota. seluruh anggota. Walaupun itu misalnya di proker HC, tetapi tetap aja teman-teman dari OSR, Ristek dan PR itu kita berkontribusi Iya. di proker HC. Nah, begitu juga untuk departemen lainnya. Gitu. Untuk setiap proker biasanya ada apa ya? Gimana koornya gitu? Iya, betul. Nah iya, untuk koordinator itu aja tetap dipegang sama departemen yang melaksanakan gitu. Oh, jadi setiap koor kepanitiaan itu merupakan anggota dari departemen yang melaksanakan proker. Iya. Oke, itu ada kumpul dong. Ada. Itu gimana? Ketupelnya itu dipilih langsung atau gimana? Untuk ketumpul itu mungkin dari itu ya, dari departemen yang apa kepala departemen. Oh, Iya, yang yang bagi. Iya, kadernya yang bagi. Itu ketumpulnya itu ialah anggota dari departemen yang menjalani program proker itu. Oke, mungkin sampai sini ya pembahasan kita pada hari ini. Nanti di next video, next episode kita bakal undang langsung nih ketua dari DPW Badan Sumsel Jilid 10. Oke. Nah, nanti bahas apa nih Kak di next episode? Rahasia. Pokoknya pantau terus di YouTube Iman Sumsel, Spotify, ya di Spotify juga itu di-upload ya. Jadi teman-teman pantau terus. Oke, see you in the next video.